Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba kita melihat pembahasan tentang tingkatan persepsi. Setelah baca. Tingkatan persepsi. Pada daftar istilah penting yang sama. Mulasabah juga memberikan definisi lain yang dapat membantu kita dalam memahami tujuan akhir dari suatu persepsi. Istilah tersebut adalah zihni, yang artinya pikiran. Mulasabah menulis, pikiran adalah potensi jiwa untuk memperoleh pengetahuan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Sebagaimana kita menyaksikan dalam diri kita, biasanya kalau kita memandang sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang kita pandang. Ada sesuatu yang kita pandang, kemudian ada juga ide tentang sesuatu. Sudah dua itu berarti. Tapi ada juga pahaman kita tentang ide itu. Berarti mempersepsi satu objek itu ada bertingkat pada diri kita kan. Saya memandang buku ini sebagai sebuah objek, saya pandang. Tapi ada ide buku kan di pikiran saya. Kemudian ada juga pahaman tentang buku. Ini jadi kalau kita memandang secara potensialitas dalam kaitan dengan persepsi, dalam relasinya, mewujudkan dalam aktualitasnya, dalam persepsi kita memandang sesuatu objek, di sisi yang lain ada pemahaman ide, di sisi lain ada juga pahaman tentang sesuatu yang kita ikat secara indrawi. Sekilas demikian berkaitan dengan potensialitas. Itu potensialitas juga membuka ruang kebertingkatan. Dan persepsi juga karena dia itu pasti mengaktifkan potensialitas. Kalau persepsi itu bertingkat, bagaimana saya melihat sesuatu kemudian saya tangkap dan terus dilanjutkan pada tingkatan yang aktual pada jiwa, itu berarti apa? Pasti bersumber dari sesuatu yang bertingkat juga. Saya melihat penghapus, ada ide penghapus, ada pemahaman tentang penghapus, sudah bertingkat kan? Bertingkat. Berarti apa? Jiwa saya juga bergradasi, bertingkat, sehingga persepsi juga bertingkat. Kalau persepsi bertingkat, dari mana dasarnya persepsi itu bertingkat? Kalau bukan dari kebertingkatan. Jadi katakan sih bahwa zihni, ya, persepsi itu salah satu Sadria mengartikan pikiran untuk memudahkan memahami teleos. Persepsi itu kemarin kita mengatakan dia punya tujuan adalah apa? Teleos, ya. Realitas. Pikiran itu adalah potensi jiwa. Untuk apa? Memahami sesuatu yang belum dipahami. Kalau pikiran adalah potensi jiwa untuk memahami sesuatu yang belum dipahami, berarti pikiran itu mengetahui kecuali sudah aktual. Karena apa? Karena pikiran itu kan potensi di jiwa. Berarti dia pada tataran ini. Pikiran itu adalah potensi jiwa. Tapi kalau jiwa adalah potensi akal, maka pikiran itu bisa teraktual kecuali jiwa itu aktual. Pikiran itu adalah potensialitas jiwa untuk memahami sesuatu yang belum dipahami. Sesuatu yang belum dipahami itu pasti dalam artian potensialitas. Maka ketika sesuatu itu telah aktual, maka pikiran sebagai potensialitas jiwa juga teraktual untuk memahami potensialitas itu. Disitulah yang dikatakan dengan
perjumpaan. Pikiran ya. Ada format pikiran. Sini ada pikiran ya. Jadi pikiran itu yang memahami. Tapi pikiran itu potensi jiwa. Kalau pikiran itu memahami sesuatu yang belum dipahami dan dia itu adalah potensialitas jiwa, maka jiwa juga yang memahami ketika sudah teraktualitas. Kalau teraktualitas berarti sudah itu terjadi sebuah pemahaman. Lah, bagaimana jiwa mau mengetahui sesuatu kalau dia belum kedatangan sesuatu? Persepsi berkaitan dengan potensialitas dalam relasi aktual itu berarti mau mengaktualkan jiwa. Kalau mengaktualkan jiwa berarti pikiran mengetahui sesuatu yang aktual, dan itu adalah pertemuan di dalam diri manusia. Perjumpaan kan? Perjumpaan. Ini pikiran ya. Jadi pikiran itu sebagai sebuah potensialitas jiwa, dia yang mengetahui sesuatu yang hadir. Potensialitas jiwa. Dan sesuatu yang hadir sebagai sesuatu aktual itu berasal dari potensialitas akal. Kalau potensialitas akal juga teraktual pada jiwa, maka sudah bukan lagi dikatakan jiwa, dikatakan akal. Pada saat jiwa itu teraktual menjadi akal, pikiran juga teraktual, pasti memahami apa yang hadir pada jiwa kan. Jadi ketika pikiran itu sebagai sebuah potensialitas jiwa dan jiwa sendiri adalah potensialitas akal, dengan persepsi jiwa itu teraktual, di saat bersamaan pikiran juga mengetahui sesuatu yang hadir, dan itu terjadi apa? Perjumpaan persepsi pada jiwa. Kalau terjadi perjumpaan, di sini terjadi perjumpaan sebagai sebuah sesuatu yang aktual, dan teleologi persepsi adalah tujuan realitas, maka realitas juga ini adalah apa? Perjumpaan orang-orang yang berakal. Potensialitas itu, jiwa itu adalah potensialitas akal ya. Jiwa itu adalah potensialitas akal, berarti dia akan teraktual menjadi. Tapi pikiran itu potensi jiwa. Tapi kalau jiwa itu potensi akal. Kalau jiwa itu adalah potensialitas akal dengan persepsi, jiwa potensialitas akal teraktual menjadi akal. Itu pertama. Ya apa? Yang pertama, bahwa pikiran itu adalah potensialitas pada jiwa, mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Jadi pikiran itu mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh jiwa. Pikiran ya, mengetahui sesuatu, memperoleh pengetahuan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ini mengetahui kan sesuatu yang belum diketahui, mencapai, memperoleh pengetahuan yang belum diperoleh. Ini pikiran. Jadi pikiran itu akan memperoleh pengetahuan yang belum diperoleh, sehingga apa? Yang hadir pada jiwa itu, itulah yang akan diperoleh oleh pikiran. Kalau kita mengatakan bahwa pikiran itu memperoleh pengetahuan yang belum diperoleh, karena dia masih potensialitas pada jiwa, maka pikiran tidak mungkin memperoleh sesuatu yang belum diperoleh. Kalau fungsi pikiran adalah memperoleh sesuatu yang diperoleh, pikiran memperoleh dari mana? Pikiran itu kan memperoleh sesuatu yang belum diperoleh pada jiwa. Lah jiwa juga itu kan potensialitas. Kalau jiwa itu potensialitas, lantas pikiran mau memperoleh sesuatu yang belum diperoleh itu dari mana? Kecuali lewat persepsi. Kalau lewat persepsi, berarti jiwa sebagai potensialitas akan menjadi teraktual. Ketika potensialitas akal itu jiwa menjadi teraktual, ketika teraktual ini, bagaimana saya mau tulis ini? 1, 2, 3,
aktual ya. Di aktual, ketika aktual itu dia menjadi akal. 4, 5, 6 ya. Kalau pikiran itu memperoleh sesuatu yang belum diperoleh, lah pikiran mau peroleh dari mana? Karena dia juga potensi jiwa. Maka sudah otomatis pikiran memperoleh sesuatu yang belum diperoleh oleh jiwa. Ketika jiwa itu teraktual, baru pikiran mengetahui bahwa ini sudah. Maka ketika pikiran mengetahui, disitulah jiwa juga memahami. Lewat apa? Persepsi. Ketika dengan persepsi, pikiran mengetahui sesuatu yang hadir pada jiwa. Karena apa? Karena sudah aktual. Tapi ketika sudah aktual, pikiran itu mengetahui bukan tentang jiwa, tapi tentang akal. Ini yang memang dengan jiwa memahami sekaligus mengetahui. Maka pada posisi potensialitas, ketika teraktual, maka dia sudah bukan lagi jiwa, dia menjadi akal. Disinilah pertemuan dalam jiwa manusia. Dikatakan apa? Perjumpaan pada jiwa itu maksudnya adalah akal. Aktual ya, kalau belum aktual kita mau jumpai apa? Perjumpaan pada jiwa itu adalah pertemuan aktualitas pada jiwa. Apa yang dijumpai? Sesuatu yang aktual. Dan sesuatu yang aktual dijumpai pada jiwa manusia, itu juga berdasarkan pikiran telah mengetahui sesuatu yang hadir. Maka perjumpaan pada potensialitas dalam bentuk aktualitasnya di dalam jiwa manusia sebagai tujuan persepsi, teleos adalah realitas, maka perjumpaan yang hakiki di sini akan diungkap pada perjumpaan realitas. Kalau memang perjumpaan pada jiwa manusia adalah aktualitas akal, maka perjumpaan pada realitas adalah perjumpaan orang-orang yang berakal. Perjumpaan di dasar ini bukan di sini itu tinggalan saja endingnya saja. Ini pikiran. Lah bagaimana kita mau berjumpa di realitas sebagai tujuan persepsi? Kita harus berjumpa di jiwa manusia. Namun perjumpaan pada jiwa manusia itu adalah aktualitas akal. Aktualitas jiwa. Aktualitas jiwa itu dielaborasi oleh persepsi sebagai sebuah tindakan jiwa yang teraktual. Kalau sudah teraktual, maka dikatakan dengan akal. Pikiran mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Dan pikiran mengetahui itu apa? Pikiran mengetahui tentang sesuatu yang aktual, dan itu tentang formasi-formasi atau bentuk-bentuk akal. Di sini perjumpaan dalam jiwa manusia, perjumpaan antara jiwa dan akal, kehadiran pada diri manusia. Kalau perjumpaan pada diri manusia tidak tercapai dan tujuan persepsi adalah realitas, maka perjumpaan pada realitas itu terkait dengan perjumpaan pada jiwa. Berarti kita mengatakan apa itu perjumpaan pada realitas? Ya, perjumpaan yang itu bagi orang-orang yang telah berjumpa pada dirinya. Maka di realitas itu pasti pertemuan orang-orang yang berakal, orang-orang yang telah berjumpa dengan sesuatu yang hadir pada dirinya. Ini dalam lokus persepsi. Misalnya kalau saya mengatakan begini, kenapa kita lama sekali dapat jodoh ya? Cari di realitas capek-capek. Kenapa lama sekali? Karena kita tidak berjumpa dengan siapa jodoh kita. Lihat teman-teman cari di realitas, cari apa? Bukan karena realitas itu adalah bahasa perjumpaan saja. Nah, kita mau berjumpa di realitas sebagai tujuan teologi persepsi, itu harus berjumpa pada jiwa manusia. Hakiki kan? Hakiki. Yang ini kan nisbi saja, yang ini kan nisbi saja. Tapi perjumpaan yang hakiki adalah perjumpaan di jiwa. Maka di realitas itu adalah apa? Mengafirmasi hal-hal yang sifatnya
lahiriah untuk melakukan sebuah perjumpaan batin antara dia dengan saya, Samsi dan predikat. Saya mau cari jodoh di mana? Realitas. Tapi kamu sudah dapatkan jodoh dalam dirimu? Belum. Itu cari juga, setengah mati itu. Karena perjumpaan yang dilalui sebenarnya adalah perjumpaan persepsi sejak awal. Kalau terjadi perjumpaan persepsi, pada terjadi perjumpaan realitas. Kalau persepsi juga belum sampai pada kesempurnaannya dalam makna aktualitas pada diri, lantas kita mau aktual di sini ngapain? Kita mau mencari apa? Ini adalah sebuah, dan itu berkaitan dengan apa? Zihni, pikiran manusia mengetahui sesuatu yang aktual pada jiwa. Makanya dikatakan dengan ada zihni, transisi ya. Zihni itu bisa mengetahui sesuatu pada jiwa kecuali jiwa teraktual. Dan jiwa teraktual itu adalah peran dari persepsi, tindakan jiwa. Terus baca. Dengan mengikuti pandangan umum filsafat Islam Yunani, mula sadra memahami bahwa jiwa atau diri manusia mempunyai beberapa fakultas dan tingkatan-tingkatan aktualisasi, yang dimana dari tingkatan tumbuhan dan hewan, jiwa tersebut mengaktualkan dirinya melalui potensi pemahamannya. Tujuan jiwa di dalam wujudnya adalah untuk bergerak dari potensi mengetahui ke mengetahui secara aktual. Ketika pengetahuan potensialnya menjadi benar-benar aktual, ia tidak lagi disebut sebagai jiwa. Ia sudah menjadi akal atau akal dalam perbuatan. Dalam pandangan Mullasadra, potensi jiwa manusia untuk mencapai pengetahuan aktual disebut pikiran. Iya. Berarti kan tujuan jiwa di dalam wujudnya. Jiwa itu di dalam wujudnya ada apa? Potensi kan? Potensi akal. Di dalam jiwa itu, tujuan jiwa di dalam wujudnya itu akal. Karena apa? Dia adalah potensi atas akal. Jiwa di dalam wujudnya, tujuannya itu adalah aktual. Jiwa pada dasarnya di dalam wujudnya itu tujuannya cuma akal. Di manakah engkau memalingkan wajah jiwa? Itu cuma di akal saja. Jiwa ini tidak bisa dimasuki selain bahasa akal. Karena apa? Wujudnya jiwa itu tujuannya adalah akal. Dari potensi mengetahui menjadi mengetahui. Kalau potensi mengetahui menjadi mengetahui kan dikatakan akal. Kalau dikatakan akal berarti itu kalau sudah terjadi aktualitas pada perjumpaannya di jiwa, maka aktualitas pada potensi pengetahuan atau potensi mengetahui menjadi mengetahui, itulah yang disebut dengan apa? Akal yang dikatakan dengan akal perbuatan. Jadi sesuatu yang aktual pada jiwa manusia dan aktualitas pada jiwa itu dikatakan dengan akal perbuatan. Sedangkan persepsi itu pertemuannya adalah di jiwa. Tapi kalau dia sudah aktual, perjumpaannya menjadi akal perbuatan, dan akal perbuatan itu pasti ke sini. Maka perjumpaan juga akan dia bawa ke sini. Jadi kalau ada orang memahami bahwa membaca itu baik, namun dia tidak pernah membaca, berarti belum sampai pada aktualitas jiwa yang dikatakan akal perbuatan. Maka jiwa manusia yang aktualitas itu menjadi akal perbuatan. Akal perbuatan itu berarti masuk di realita. Maka perjumpaan pada jiwa dalam aktualitasnya itu bersamaan pada perjumpaan pada realitas. Ini akal perbuatan ya? Jadi orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang bertindak. Saya sudah mengetahui itu baik, tapi saya kok tidak bertindak. Itu berarti bukan orang-orang berakal itu. Kita sudah tahu bahwa kalau kalau begadang, minum kopi terlalu banyak, nanti tidak bangun pagi dan lewat saat subuh. Itu berarti sudah tahu, tapi dia lakukan, berarti itu bukan orang-orang berakal. Orang-orang yang berakal itu adalah jiwa yang aktual, dan itu menjadi akal
akal perbuatan. Jadi bertindak itu apa? Orang-orang yang bertindak itu orang-orang yang berakal. Dan orang-orang yang berakal itu apa? Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang melakukan perjumpaan pada realitas setelah perjumpaan pada jiwanya. Kamu ngapain? Saya mau bertindak. Apa? Lawan keburukan ngapain? Saya mau berjumpa dengan kebaikan pada jiwa saya. Begitu kan begitu. Perjumpaan. Ini persepsi. Jadi kalau jiwa manusia telah teraktual, jadi akal perbuatan itu. Maka ketika teraktualitas jiwa, sudah terjadi sebuah perjumpaan pada jiwa kita. Potensi mengetahui menjadi mengetahui itu berarti sudah perjumpaan. Saya senang sekali saya paham. Jadi ketika pada posisi memahami sampai pada tingkatan akal, itu jatuh pada realitas sebagai sebuah akal perbuatan. Maka puncak dari jiwa itu akal perbuatan dalam aktualitasnya. Maka kalau kita mengatakan bahwa manusia adalah hewan berpikir dan berpikir adalah aktualitas akal pada diri manusia, binatang, maka dengan begitu manusia-manusia yang telah teraktual jiwanya itu adalah manusia-manusia yang senantiasa terus bertindak dalam apa? Pada realitas. Tindakan pada realitas itu tidak lain tujuan dari persepsi, teleos, dan itu perjumpaan pada kenyataan. Bagaimana perjumpaan pada kenyataan itu? Perjumpaan pada batin. Sebagaimana terjadi pada batin. Kalau yang ini kan umum saja kan? Tapi kalau yang ini pasti khusus karena dia berkaitan dengan realitas. Dan pasti berefek. Dan setiap perjumpaan kan pasti berefek. Sesuatu yang aktual pada jiwa kita pasti punya efek. Sesuatu yang dilakukan pada realitas perjumpaan juga pasti punya efek. Hari ini kalau saya cerita misalnya Luna Maya itu seksi teman-teman, pengaruh kan? Kalau ada orang ceritakan Luna Maya ini seksi begini-begini, teman-teman, pengaruh. Apalagi teman-teman bertemu dengan wujudnya asli, pengaruh lagi. Pengaruh. Maka setiap perjumpaan pasti mempengaruhi jiwa. Namun perjumpaan itu karena bahasanya adalah potensialitas, maka sebenarnya yang dijumpai pada diri manusia adalah akal, dan dijumpai pada realitas itu juga akal manusia. Maka sesuatu pada realitas itu yang kita jumpai adalah sesuatu yang berkaitan dengan diri manusia. Mikro, makro, ya, mikrokosmik dan makrokosmik. Kita menemukan mikro pada makro dalam makna perjumpaan, persepsi. Disitulah dikatakan dengan bahwa jiwa manusia untuk mencapai pengetahuan aktual disebut dengan pikiran. Perhatikan, potensi jiwa manusia mencapai pengetahuan aktual disebut dengan pikiran. Jadi ketika potensi jiwa manusia sampai pada aktualitas dikatakan dengan akal, dan potensialitas jiwa itu dikatakan dengan pikiran. Jadi potensi teraktual dikatakan dengan akal. Potensi ini teraktual dikatakan dengan akal, bukan lagi pikiran. Pada saat bersamaan potensi pikiran itu teraktual menjadi apa? Potensi jiwa itu teraktual menjadi pikiran. Dia mengetahui apa-apa yang ada pada jiwa. Kita mau kasih bagaimana? Kalau kita mau tarik, misalnya bahas sederhananya, potensi, kemudian aktual. Aktual ini di sini. Jadi kita mengatakan aktual di sini. Aktual. Ketika teraktual pada jiwa, ini akan masuk pikiran terkait hal-hal yang aktual. Ketika jiwa itu teraktual menjadi akal, di situ juga teraktual potensi jiwa. Perhatikan, pikiran itu potensi jiwa. Pikiran akan mengetahui ketika jiwa itu teraktual. Dan jiwa teraktual itu apa? Akal.
maka jiwa mengetahui. Jiwa yang memahami dan jiwa yang mengetahui. Jiwa yang mengetahui itu pikiran. Ketika teraktual menjadi akal. Jiwa adalah potensi memahami. Jiwa itu punya potensi memahami. Potensi akal namanya. Ketika dia memahami, aktual akalnya. Ketika teraktual akalnya, pikiran yang mengetahui sesuatu yang aktual. Maka jiwa sebagai potensialitas akal teraktual dan potensialitas jiwa adalah pikiran, itu juga teraktual. Maka jiwa menemukan akalnya, pikiran menemukan jiwanya. Jadi kalau kita mengatakan jiwa itu akal, ketika ini teraktual, sedangkan pikiran itu adalah potensi jiwa. Pikiran ini adalah potensi bagi jiwa. Ketika jiwa interaktual, maka ini juga akan teraktual. Teraktual apanya? Dia akan memahami yang ini pada jiwa. Jadi jiwa menemukan akalnya, pikiran menemukan jiwanya. Apa pikiran yang menemukan jiwanya? Pikiran memahami sesuatu yang dia tidak mengetahui. Maka jiwa punya potensi memahami. Sekaligus jiwa jiwa punya potensi memahami dan jiwa juga memahami ketika teraktual. Kenapa kita mengatakan teraktualitas jiwa itu menjadi pikiran? Karena jiwa yang teraktual itu sudah bukan lagi jiwa, dia menjadi akal. Maka ketika jiwa menjadi akal, siapa yang mengetahui akal itu? Pasti berkaitan dengan pikiran, bukan jiwa. Bukan jiwa. Jiwa itu potensi memahami akal. Potensialitasnya adalah ketika jiwa itu teraktual, bukan lagi jiwa kan? Dia bukan lagi jiwa, dia menjadi akal. Kalau dia menjadi akal, maka sudah otomatis bukan lagi jiwa ini yang memahami akal, karena jiwa ini sudah jadi akal. Kalau jiwa ini sudah jadi akal, yang memahami akal mana? Adalah pikiran. Pikiran inilah memperoleh pengetahuan yang dia belum peroleh. Potensi jiwa teraktual. Kalau potensi jiwa teraktual, maka ini sebenarnya menjadi jiwa yang aktual. Sedangkan jiwa ini menjadi apa? Menjadi akal. Maka jiwa ini yang mengetahui ini. Begitu. Karena pikiran itu adalah potensi jiwa, potensi bagi jiwa, potensi jiwa. Dan jiwa itu potensi bagi akal. Maka ketika jiwa menjadi akal, maka jiwa ini bukan lagi mengetahui. Maka yang mengetahui ini bukan jiwa lagi dalam makna potensi, tapi dalam makna aktualitas. Dan potensi jiwa dalam makna aktual itu adalah pikiran. Potensi jiwa ini potensialitasnya, ini adalah potensialitas akal. Jiwa adalah potensi akal, sedangkan pikiran adalah potensi jiwa. Kalau pikiran adalah potensi jiwa dan jiwa adalah potensi akal, maka ketika jiwa ini teraktual menjadi akal, berarti potensi jiwa ini, pikiran ini teraktual juga, dia menjadi jiwa, dan itu akan dia mengetahui akal yang hadir pada jiwanya. Jadi jiwa yang menjadi akal dan jiwa juga yang mengetahui akal. Kalau ini teraktual menjadi akal, berarti ini potensi jiwa, pikiran itu menjadi jiwa ulang karena dia potensi menjadi teraktual. Dengan begitu apa? Jiwa menjadi akal dan jiwa juga yang mengetahui akal yang hadir pada dirinya. Pikiran ya. Maka pikiran mengetahui akal.
di mana jiwa itu sudah menjadi akal. Lanjut. Pikiran dapat mengetahui segala sesuatu melalui persepsi. Itu. Pikiran Dapat bisa mengetahui sesuatu. Berarti kan pikiran ini bisa mengetahui akal sesuatu dari persepsi. Kenapa dari persepsi? Karena persepsi ini mengaktualkan potensi. Ketika persepsi sudah mengaktualkan potensi menjadi akal, itulah pikiran mengetahui. Pikiran mengetahui. Kalau pikiran mengetahui, berarti pikiran juga harus aktual. Namanya bagaimana kalau masih potensi sama mengetahui aktual, pasti aktual sama aktual. Pikiran ini bisa mengetahui akal ketika potensi teraktual. Namun aktualitasnya potensi itu berasal dari persepsi. Persepsi itu apa? Mengaktifkan jiwa manusia untuk bergerak menuju akal. Kalau bergerak menuju akal, teraktual menjadi akal. Kalau sudah teraktual, pikiran manusia mengetahui sesuatu yang terbaru, yang itu diketahui oleh pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu apa? Pikiran manusia hanya pasif. Pikiran manusia itu karena dia cuma menunggu apa yang dia peroleh. Terus, kalau belum paham tanya. Lanjut. Saya mengenai Ustaz apa yang menghubungkan yang proses aktualisasi jiwa Ustaz, menjadi akal. Bagaimana? Gimana itu Ustaz? Iya. Jadi ini kan potensialitas. Kemarin itu kita katakan bahwa potensialitas itu kan jiwa itu kan potensialitas akal. Sedangkan persepsi melalui persepsi itu adalah aktivitas jiwa. Persepsi itu aktivitas jiwa. Jadi aktivitas pada jiwa, persepsi itu adalah aktivitas pada jiwa. Sehingga apa? Aktivitas pada jiwa itu sehingga jiwa menjadi aktual. Jiwa yang menaiki sebuah tangga. Jiwa itu begitu. Jiwa. Makanya dikatakan bahwa dengan persepsi pikiran mengetahui aktualitas pada akal. Tapi mengetahui aktualitas ini karena persepsi, dan persepsi ini apa? Mengaktifkan jiwa dari potensi bergerak menjadi akal. Persepsi itu mengaktifkan jiwa untuk bergerak mengaktualkan potensi menjadi akal. Ya, persepsi begitu. Jadi persepsi itu adalah keaktifan pada jiwa sehingga menggerakkan potensi menjadi akal. Peran persepsi itu yang menggerakkan potensi itu menjadi akal. Ketika sudah jadi akal, baru pikiran mengetahui. Maka pikiran itu apa? Dia cuma pasif saja, dia menunggu teraktual. Saya pahami, saya tahu lagi ada yang baru. Begitu pikiran. Maka yang sentral itu adalah persepsi, mengaktifkan jiwa manusia sampai apa? Pada derajat aktualitas. Ketika sudah teraktual, pikiran, ya ada yang baru. Maka pikiran itu akan mengetahui jiwa yang aktual. Kira-kira begitu. Ada lagi? Perbedaan mendasarnya Ustaz. Apa perbedaan kualitas lah ketika dia masih berposisi sebagai jiwa dan dia berposisi sebagai akal? Kalau dia berposisi sebagai jiwa, berarti belum ada apa-apa, kosong, netralitas, kosong. Namanya jiwa itu, dia hanya menerima semua saja, tapi menerima dalam makna potensi. Tapi kalau sudah teraktual itu sudah terwujud, menjadi pahaman. Potensi mengetahui menjadi mengetahui. Jadi jiwa menjadi mengetahui tentang kuiditas dari sesuatu. Misalnya ini buku. Misalnya kita membaca buku, kita membaca ini. Tiba-tiba kita membaca, merenung, kemudian kita dapat yang baru. Oh, ini maknanya. Itu kan berarti teraktual jiwa kita itu. Dari akal itu. Tapi kalau sebatas baca saja, kita tidak paham-paham juga baca.
yang saya sudah baca, tapi tidak menggembirakan jiwa ya. Baik, tidak ada pertemuan. Oh, saya baca, saya paham. Kalau paham berarti apa? Kita memahami sesuatu yang kita baca. Sesuatu yang kita baca itu apa? Hanya informasi dan ide-ide saja, huruf-huruf ini. Tapi kalau pahaman yang kita pahami tentang bacaan teks-teks ini, itulah akal, menjadi pengetahuan itu. Jadi kalau jiwa teraktual menjadi pengetahuan. Tapi kalau jiwa belum terjadi akal, ya jiwa saja toh begitu. Mana potensi. Tapi kalau jiwa teraktual itu sudah jiwa yang bermakna pengetahuan. Maka apa kualitasnya? Ya potensialitas saja. Dia belum bisa dinisbahkan apa. Oh, potensi itu apa? Ya, potensi saja. Oh, dia sudah teraktual menjadi batu. Oh, berarti jadi batu. Pada jiwa manusia sudah menjadi batu. Jadi pahaman. Tapi dalam persepsi adalah yang mengetahui, potensi mengetahui menjadi mengetahui. Dari mana potensi mengetahui menjadi mengetahui? Itu persepsi. Mengaktifkan jiwa sehingga jiwa itu aktif, bergerak, masuk pada proses pengetahuan. Kalau dia sudah teraktual menjadi memahami, pikiran mengetahui itu. Pikiran mengetahui pada saat bersamaan pengetahuan yang dia capai pada derajat jiwa itu menjadi akal perbuatan. Ada lagi? Terus. Persepsi adalah penyebutan bagi perbuatan yang dilakukan oleh jiwa untuk mengetahui apapun objek yang diketahuinya. Jika kita memandang persepsi dari sisi yang mempersepsi, maka persepsi tersebut mempunyai 4 jenis dasar dalam setiap persepsi. Pikiran bertemu dengan bentuk sesuatu, yakni ekuiditas atau realitas akalnya, bukan materinya. Namun, keempat persepsi tersebut mempunyai keadaan yang berbeda-beda dalam masing-masing pertemuannya. Jadi, setiap objek yang kita lihat itu pasti mengantarkan kita pada sebuah derajat kebertingkatan objek. Ini yang saya lihat ini kan disebut dengan persepsi inderawi. Ini kan pasti disebut dengan persepsi inderawi ya. Inderawi. Derajat ya. Persepsi inderawi ini. Persepsi inderawi itu yang langsung ya. Yang langsung begini, ini persepsi inderawi. Langsung objek. Jadi persepsi inderawi itu apa? Ciri-cirinya mensyaratkan objek dan pertemuan langsung. Dengan apa? Instrumen di dia. Maka di lahiriah ini persepsi inderawi ini adalah pertemuan dengan objek secara langsung dengan instrumen yang ada pada dia. Kalau saya mau melihat objek yang instrumennya pasti panca indera, maka hal-hal yang berkaitan dengan persepsi inderawi adalah hal-hal yang mensyaratkan objek dan pertemuan langsung. Ini inderawi ya. Pertemuan langsung. Di saat bersamaan kita bisa memalingkan objek, namun gambarannya ada. Kalau gambarannya ada, kita katakan ini adalah persepsi imajinatif. Kalau persepsi inderawi mensyaratkan pertemuan langsung dan objek, tapi kalau persepsi imajinatif hanya mensyaratkan apa? Dia hanya mensyaratkan gambaran. Kalau persepsi inderawi dia mensyaratkan objek dan pertemuan langsung. Kalau persamaan indera imajinatif, persepsi imajinatif, dia hanya mensyaratkan objek tanpa pertemuan langsung. Dalam artian apa? Persepsi imajinatif itu hanya gambaran-gambaran yang mensyaratkan objek tertentu. Dia tidak ada lagi berkaitan dengan secara langsung. Kita melihat spidol, ini persepsi inderawi. Namun kalau kita memalingkan wajah kita sesaat, kita masih mengingat gambaran spidol.
gambaran spidol itu mensyaratkan objek tertentu, tapi tidak berkaitan dengan langsung. Itu persepsi imajinatif. Maka saya melihat spidol, di saat bersamaan saya bisa menafikan objeknya, tapi gambaran tentang spidol tetap mensyaratkan objek yang saya lihat. Ini disebut dengan persepsi imajinatif. Orang tua kita di kampung itu masih ada gambarannya, walaupun kita tidak bertemu sekarang. Maka orang tua itu adalah imajinatif bagi kita karena mensyaratkan orang tua yang kita kenali, bukan yang lain. Di saat bersamaan ada juga pada pikiran kita pada levelnya itu ide itu tidak lagi berkaitan dengan objek-objek tertentu dalam pensyaratannya. Justru ide yang hadir pada pikiran kita setelah imajinatif itu lebih luas keberlakuannya dan tidak mensyaratkan objek satupun. Ini disebut dengan persepsi apa? Wahmiyah, waham. Jadi kalau persepsi indrawi mensyaratkan pertemuan langsung dan objek, imajinatif mensyaratkan objek. Tapi kalau wahmiyah, dia tidak mensyaratkan objek yang terkait dengan objek indrawi, tidak. Dia bebas ya. Dia universal tapi bukan universal. Wahmiyah. Kalau ini pertemuan langsung objek, ini hanya ide. Tentang apa? Tentang ini kan? Tapi kalau ini wahmiyah, dia berkaitan dengan ide ini. Tapi ide pada wahmiyah terkait di imajinatif, itu di wahmiyah sudah tidak berkaitan dengan objek lagi. Dia sudah putuskan itu. Tapi kalau pada wahmiyah, pada imajinatif, dia masih berkaitan dengan objek ini kan? Tapi kalau pada wahmiyah, ide yang sama, namun dia putuskan pada pensyaratan objek. Namun keberlakuannya wahmiyah itu masih pada objek-objek yang tidak terbatas dengan objek pada imajinatif. Maka objek pengetahuan indrawi yaitu, objek imajinatif pengetahuannya yaitu, tapi objek dalam pengetahuan wahmiyah itu terlepas dari objek pada imajinatif dan indrawi. Dia lebih meluas. Wahmiyah begitu. Saya kira contoh batu. Tahu nggak? Batu. Ada ide bang? Ini masih terkait ya? Ide batu ini kan terkait dengan ini, mensyaratkan objek. Tapi ide batu di sini berasal dari ini. Tapi ide batu sini dia sudah tidak terkait dengan apa? Dengan imajinatif tentang ini. Dia lebih meluas. Apa ide batu apa? Kalau kita sini ketemu batu karang, dia ini batu putih, batu hitam. Dia sudah terkait dengan karang-karang, lebih luas lagi. Itu wahmiyah begitu. Seperti universal. Tapi dia berlaku pada objek-objek partikular. Ini itu hal itu berbeda dengan mana? Sorry, persepsi. Ini sorry. Wahmiyah, ide meluas. Dari mana ide ini? Dari sini. Tapi bayangkan wahmiyah ini dia aneh-aneh. Dari sini tapi dia menolak ciri-ciri imajinatif. Imajinatif itu syaratnya ini. Wahmiyah dari sini diambil, tapi dia tidak pakai itu imajinatif, lebih meluas. Meluas. Tapi tetap saja berlakunya masih partikular yang lebih luas. Kalau imajinatif kan hanya ya itu kan begitu imajinatif itu. Ya putih pada baju imajinatif. Tapi kalau putih pada baju saya sudah terapkan di banyak-banyak putih, tetapi itu adalah wahmiyah. Misalnya contoh misalnya Syawal. Kemudian muncul adalah ide manusia. Manusia ini masih ada di Syawal ya. Kemudian di Waham, manusia. Manusia di Waham ini sudah bukan manusia yang di Syawal. Manusia di Waham ini apa? Laki-laki, perempuan.
laki-laki dan perempuan itu kan dimasuk di luar, lebih banyak di luar. Nanti kira-kira masih objek-objek juga tuh, laki-laki perempuan. Nah, itu hal yang terakhir adalah persepsi akal. Persepsi akalnya apa? Bentuk-bentuk pahaman. Bukan dari sini, ini terputus ini. Terputus. Pada persepsi akal. Tingkatan persepsi yang tertinggi. 2, 3. Nah. Tingkatan persepsi yang tertinggi adalah inteleksi. Akul ya. Kata Ibnu Sina, waham itu adalah apa? Merasakan pengalaman imajinatif. Ini kan? Jadi waham itu dia merasakan pengalaman ini. Jadi dia tarik dari pengalaman imajinatif. Dia kembangkan sedikit. Kalau persepsi akal disebut dengan apa? Inteleksi, yaitu persepsi terhadap kuiditas sesuatu dan bukan yang lain. Memang esensi dari sesuatu. Maka pada akal itu ada dikatakan apa? Atribusi esensial dan atribusi aksiden. Atribusi esensial adalah sebuah predikat pada sesuatu yang itu terkait dengan keberadaan sesuatu, substantif ya. Kalau aksiden, atribusi aksiden pada hal-hal akliyah itu adalah sesuatu yang ditambah. Misalnya baju baru pada baju itu atribusi akal saja. Panjang pada rotan, pendek pada kayu itu namanya atribusi akal. Tidak esensial. Tapi esensial adalah nantinya adalah akal. Perbedaan level persepsi itu ditentukan dari mana? Kata Sadrian, tajarrud. Tajarrud itu apa? Pelepasan. Semua pelepasan. Jadi kualitas dari satu persepsi dengan persepsi yang satu sampai pada persepsi yang akhir, ini adalah sebuah kualitas tajarrud, pelepasan. Dan itu ditentukan dengan apa? Sebuah kesadaran setiap tahapan persepsi. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Itulah derajat spiritualitas. Spiritualitas pada pembahasan awal melepaskan sesuatu materi menjadi non materi kan, melepaskan hal-hal material. Maka dari persepsi dari imajinatif itu pasti tajarrud, dan tajarrud itu berkaitan dengan apa? Sebuah kesadaran atau katakan apa? Spiritualitas. Ada spiritualitas pada indrawi menuju imaji. Ada juga spiritualitas dari imaji menuju waham. Nah, ada juga dari waham menuju akal. Dan itu adalah sebuah proses tajarrud semua. Kalau kita mau melepaskan hal-hal dari indrawi ke imajinatif, ya cukup cuek saja, terlepas. Tapi bagaimana dengan gambaran di pikiran yang kita mau tajarrudkan menjadi waham? Mau teman-teman cuek, mau tunu juga ide ikut, mau begini juga ide juga ikut, sulit sekali mentajarrudnya itu. Tapi harus ada kualitas-kualitas tajarrud, spiritualitas dalam menjalankan satu persepsi ke persepsi yang lain. Jadi persepsi itu mengaktifkan jiwa untuk mentransisi dari satu tahapan dengan tahapan yang lain. Disitulah ada posisi kesadaran. Kesadaran itu katakan dengan spiritualitas. Melepaskan materi, unsur-unsur materi kan? Unsur materi kan? Ini juga unsur materi. Yang tidak ada unsur materi kan cuma akal. Dan kalau sampai pada sini itu tajarrud besar-besaran. Tajarrud, pelepasan. Kalau di sini kita masih bergantung ya, ini masih bergantung. Tapi kalau di sini tidak lagi bergantung. Tadi saya contohkan misalnya begini. Persepsi indrawi misalnya, kita jaga pos itu harus pakai jadwal, bahkan tempel dalam kamar. Di persepsi imajinatif itu orang ingat jadwal sudah tidak lagi tidak lagi pakai jadwal, tempel dia sudah ingat tuh. Saat jam sekian saya jaga. Dia lagi bangun ya. Di persepsi waham dia mulai meluas. Dia mulai membantu dia mau temani siapa yang jaga pos.
Saya temani ya? Iya. Tapi kalau akal, dia suruh orang semua istirahat, dia yang jaga. Nah begitu. Itu akal ya. Akal begitu. Akal perbuatan itu. Kalau di indrawi, saya punya jam berapa? Ada tempel jam sekian. Jaga. Kalau selesai itu dia tidak mau jaga lagi. Saya cukup, saya punya jaga, sudah stop itu. Memang itu indrawi. Orang jaga pos hanya mau dia punya piket itu indrawi sekali. Tapi kalau imajinatif, dia menjaga pos itu dia sudah tidak lagi orang ingat-ingatkan. Kalau ronda kan ada, kalau material kan orang ingatkan, hari ini jam ini dia ingatkan terus. Kalau imajinatif dia tidak diingatkan, dia sudah ingat sendiri. Jaga jam sekian berdasarkan informasi itu. Kalau waham, dia sudah mulai meluas, dia mulai jaga pos itu tanpa ada jadwal, dia jaga. Ada orang jaga juga dia jaga. Saya temani ya, temani. Terserah dia mau temani siapa. Tapi kalau akal, dia sudah tidak tergantung pada jadwal-jadwal. Anu aja. Kalian tidur, saya jaga. Saya jaganya, saya berkorban. Nah, itu orang berakal itu. Dia sudah tidak terikat lagi dengan jadwal A, B, C, tidak. Kalau waham masih ikut. Ya saya berteman kamu, tapi saya tidak teman dia. Begitu waham itu, meluas. Tapi kalau akal, bukan sekedar menemani orang, dia suruh semua kalian tidur, saya jaga. Nah begitu disebut dengan akal. Dia sudah terlepas dari penjara-penjara pikir. Akal itu begitu, lebih bebas ya. Dia sudah dia terlepas dari apa? Penjara-penjara jadwal itu. Kalau orang berpikir mana jadwal, bagus juga. Satu sisi dalam orang aksiologi bisa diterima. Tapi kalau dalam persepsi, orang masih terikat dengan material begini. Misalnya puasa saja kan, kita bisa tinggalkan itu makanan. Sahur tapi kita bisa tinggalkan, melepaskan ya, tajarrud namanya. Tajarrud. Itu ada kesadaran tentang apa? Tingkatan persepsi, karakter persepsi. Maka apa? Pertemuan dalam tingkatan persepsi itu perjumpaan berdasarkan apa? Alat-alat yang ada pada mereka, instrumen. Ya indra pertemuan dengan indra, imajinatif ada instrumen imajinatif, waham ada wahamnya, akal ya pertemuan juga pertemuan Namun dalam kaitan dengan teknologi persepsi, kebertingkatan ini harus sampai pada akal. Ini kan yang hakiki kan? Ini kan tidak hakiki nih. Ini yang hakiki. Ini yang mau diturunkan pada, kalau sudah sampai di sini sudah masuk di sini. Akal perbuatan. Aktual ini berarti. Kenapa aktual? Karena kalau yang di sini tidak aktual. Kenapa? Karena apa yang kita tahu, gambar dari sini kan? Pikiran itu mengetahui sesuatu yang belum diperoleh. Lah kalau gambaran batu ini sama saja berarti sudah diketahui. Kalau kita masuk di waham itu juga sama. Yang belum diperoleh ini cuma ini. Maka pikiran itu akan memperoleh mana? Memperoleh yang ini. Ketika sudah aktual. Namun derajat aktualitasnya ada sebuah proses tajarrud. Dan tajarrud itu berkaitan dengan apa? Semua kesadaran pada level-levelnya. Atau spiritualitas pada setiap level. Tanpa itu persepsi kita stagnan. Persepsi kita tidak akan berani melompat dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Ini kira-kira persepsi. Pertanyaan? Jadi kualitas persepsi itu adalah kualitas yang membedakannya adalah pada proses tajarrud, pelepasan. Jadi kita menerima baru kita lepas. Nah, kalau kita belum menerima kemudian kita lepas apa? Terima, lepas. Menerima baru kemudian melepas, pasti sakit ya. Sudah terima kemudian lepas. Makanya dikatakan tajarrud, kesadaran yang kuat, spiritualitas. Karena apa? Karena kita sudah menerima, disuruh apa yang kamu terima, kamu lepas. Ada duit 10 juta, kerja capek-capek dapat, disuruh lepas. Tajarrud. Kalau ini dilepas mendapat ini proses pelepasan dapat wahmiyah.
pelepasan wahmiyah mendapat akal. Setelah itu akal dilepas masuk di realitas. Maka di realitas ini apa? Orang-orang yang tunduk akalnya. Di realitas ini apa? Orang-orang yang mau melepaskan akalnya. Di realitas itu. Maka perjumpaan di realitas ada perjumpaan orang-orang yang tunduk akalnya. Sejarah Pancasila ini, sejarah ketundukan akal. Di mana ego-ego ideologi semua runtuh kan? Nasionalisme, semua Islam tunduk runtuh. Artinya apa? Penundukan akal di realitas. Sekarang kembali lagi aneh-anehnya, mulai muncul ego-ego sentris lagi, ideologi apa semua dia munculkan lagi. Tidak tahu dari mana akal-akalan ini. Akal-akalan memang sekarang Indonesia. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ustaz, proses terjalur dari persepsi indera ke persepsi imajinasi dan paham dan akal itu melalui mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda. Iya. Atas tingkatan-tingkatan itu, tingkatan kualitas kesadaran dari tingkatan-tingkatan itu pun berbeda pula. Pertanyaannya, karakteristik dari tajrid persepsi indera ke tajrid imajinasi itu bagaimana, Ustaz? Ya misalnya kita, salah satunya misalnya kesadaran kita, misalnya imajinasi itu, indera itu kan bentuk dan langsung ya. Maka untuk memasuki ruang imajinatif kita harus tinggalkan. Artinya apa? Kita harus mengetahui kesadaran setiap persepsi, karakteristik setiap persepsi. Kalau kita mau masuk pada ruang persepsi, berarti kita tinggalkan materi ya. Yang berarti masuk pada ruang bentuk. Kalau masuk pada ruang waham, berarti dia meluas. Dia tidak terkait dengan yang ini. Dia meluas terkaitnya dengan standar. Kalau mau menuju di sini, harus ada kesadaran apa? Jadi kesadaran imajinatif itu akan meninggalkan hal-hal yang indrawi. Kesadaran terhadap wahmiyah akan meninggalkan hal-hal yang imajinatif. Kesadaran terhadap akal akan meninggalkan hal-hal yang wahmi. Maka kesadaran di atasnya meninggalkan yang di bawah. Dengan begitu, maka kesadaran makin tinggi, itu maka akan melepaskan hal-hal yang di bawah terus ditinggalkan terus sampai pada tujuan kesadaran. Dan kesadaran pada realitas akan juga melepaskan akal. Kalau kita mau kelas 1, kalau kita punya kesadaran mau jadi kelas 2, kita akan semua cepat meninggalkan kelas 1 kan? Tiba-tiba kita punya pikiran mau terbentuk kelas 3, ini kita tuh mau tinggalkan kelas 2, begitu terus sampai kelas 6 dan ujian dan lain sebagainya. Kesadaran di atasnya itu menentukan terjadi. Kesadaran terhadap imajinatif terlepas itu indrawi kan? Kalau kesadaran terhadap hal-hal indrawi selamanya tidak akan terpisah itu. Saya fokus sama indrawi, selamanya fokus itu teman-teman tidak akan menemukan imajinatif. Maka untuk mentajarrud sesuatu, pergeseran dari satu titik ke titik yang lain, itu adalah kesadaran di atasnya. Kesadaran di atasnya akan meninggalkan kesadaran di bawah. Terjadi tajarrud itu. Contohnya teman-teman waktu sekarang teman-teman makan kencang pagi-pagi ini. Terus sekali-kali teman-teman punya kesadaran lebih tinggi, misalnya kesadaran kesehatan. Teman-teman akan makan sedikit-sedikit kurangnya, mulai mentajarrud yang lain kan, mulai melepaskan yang lain. Misalnya teman-teman makan nasi dengan supermie, kesadaran kesehatan mulai dikurangi kan, berarti mentajarrud. Bukan kesadaran makannya. Kalau kesadaran makannya teman-teman libas itu. Tapi kalau kesadaran kesehatan makan dikontrol, berarti ada yang dilepas. Kan begitu, dilepas. Kemudian kalau ada kesadaran apa? Selain kesehatan apa di atasnya? Kalau dinaikkan di situ berarti kesehatan mulai diperketat lagi. Begitu kira-kira analogi praktis. Dalam persepsi begitu juga. Kesadaran di atasnya akan mengkanter yang di bawah. Yang di bawah tidak menjadi apalagi biasa-biasa saja begitu. Maka kalau kesadaran makan teman-teman lahap semua. Ya.
lahap semua. Tapi kalau kesadaran yang lain terbentuk, kesadaran kesehatan, dikurangi dong. Makan tapi dikurang pelan-pelan, bukan dihilangkan sama sekali, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau kesadarannya tambah lagi tentang kesehatan, apa lagi di situ? Apa kesadaran apa lagi? Selain kesehatan apa lagi? Ada lagi dibuat satu lagi kesadarannya, kurangi lagi. Ini masih porsi berbahaya, kurangi lagi. Begitu sampai, misalnya kalau orang-orang yang candu narkoba di BNN itu, tidak mungkin dia langsung lepas kan? Minta dulu sedikit, satu hari sedikit, satu hari sedikit, kurangi sampai habis. Tapi mengurangi dosis itu bukan hanya sekedar mengurangi dosis, pasti ada apa? Pembentukan kesadaran terhadap kehidupan yang baik itu. Sehingga fokus mereka terhadap kecanduan narkoba itu dirubah paradigmanya untuk orientasi yang baru. Kalau orientasi yang baru ini terjadi pengurangan sampai habis. Kalau habis berarti dia selamat itu. Kalau tidak ya begitu terus. Keluar lagi, libas lagi, terbentuk lagi kan. Nah itu namanya kesadaran di atasnya akan apa? Mengevolusi di bawahnya. Kesadaran di atasnya akan meninggalkan. Kalau kesadaran akal itu adalah kesadaran tentang kuiditas, esensi dari sesuatu, maka dia akan melepaskan di bawahnya semua. Dan kesadaran terhadap segala sesuatu itu adalah berkaitan kesadaran yang paling bebas, yaitu adalah kesadaran akal ya. Kesadaran. Kalau kesadaran akal mau ke realitas, berarti ada juga kesadaran harus terbentuk lagi di atas akal untuk masuk di realita. Kalau kesadaran akal berhenti di akal, kita terputar-putar sini nanti. Disebut dengan apa? Orang yang tidak paham. Dia harus sampai pada realitas, teleos, pikir begitu. Jadi pahami? Teman-teman makan mie terus, saya ganti pizza, itu mie sudah berang itu. Begitu terus. Misalnya saja, sekarang ini teman-teman belajar, ada kuliah, tapi karena kesadarannya mau 500 sesi, tinggalkan yang lain. Itu minta jarut kan namanya? Minta jarut itu. Ada kesadaran sesuatu, yang lain tajarut. Ada konsekuensi dalam kesadaran. Ada yang kita lepas untuk sebuah proyeksi. Tidak semua kita ambil, pasti ada prioritas kan, disebut prioritas praktik. Dan kalau kita dalam kehidupan mungkin kalau prioritas itu yang lain kita cuek. Kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum.